pagi anak-anak kami semua. Kami berharap semoga anak-anak kami semua dalam keadaan sehat. Salam sehat, semoga dimanapun kita berada dalam keadaan sehat. Hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Ya, saya namanya adalah Ibu E. Sinaga. Panggil saja saya Ibu Sinaga. Jadi saya di sini mau membawakan mata pelajaran SBK, ya. Jadi untuk kelas 7 dari 71 sampai 75 saya yang menjadi guru BK nih, ya. Jadi kalau nanti setelah ini selesai ada yang kurang mengerti, boleh di WA Ibu ya. Nanti akan ada di situ nomor yang bisa dihubungi. Nah, di awal semester ini kita mau belajar tentang menggambar flora dan fauna dan alam benda, ya. Jadi di dalam menggambar flora, fauna semua ada tekniknya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjut mempelajarinya, yang mau kita bahas terlebih dahulu adalah apa itu pengertian dari menggambar. Kemudian apa itu objeknya, apa itu komposisinya, dan kemudian tekniknya. Nah, dalam menggambar tentu punya teknik ya. Semakin bagus kamu punya teknik menggambar, maka hasilnya akan lebih bagus, lebih baik lagi. Kita lanjut ya. Sebelum kita tahu pengertian dari menggambar itu apa, kita bahas dulu secara singkat sejarah dari menggambar itu sendiri. Gambar merupakan bahasa yang universal, dikenal jauh sebelum manusia itu mengenal tulisan. Gambar pada zaman dahulu sering dikaitkan dengan aktivitas manusia dengan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Nah, pada saat itu, gambar tidak hanya sebagai alat komunikasi untuk roh leluhur, tapi juga untuk memberikan kekuatan dan motivasi untuk bertahan hidup. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi mental juga ikut, ya. Kita lanjut. Dari pengertian dari sejarah singkat yang Ibu jelaskan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa menggambar itu adalah kegiatan yang membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan pokok atau ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Nah, objek menggambar itu tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga mengandalkan yang namanya objek. Objek itu banyak. Kalau menggambar, alam merupakan objek gambar yang tidak pernah ada habisnya, ya. Di situ bisa kita menggambar pemandangan, gunung, hewan dan lain sebagainya. Nah, gambar juga, ya. Tadi kan ada 3. Setelah kita mengerti apa itu pengertian gambar, maka pada saat menggambar kita harus tahu 3 teknik. Tadi ada objek, komposisi, kemudian tekniknya, ya, tekniknya. Jadi komposisi pada menggambar ada 2 langkah. Yang pertama adalah ada yang namanya komposisi simetris dan ada asimetris. Kalau dia simetris, berarti gambar yang kita buat sama persis dengan gambar yang kita buat aslinya, sama persis dengan yang di sebelah kirinya. Itu dia simetris. Berarti sama ya nak ya. Jadi kalau dia asimetris, gambar aslinya, gambar itu tidak memiliki gambar yang berbeda di kiri atau di kanan, hanya satu saja. Contoh. Nah, lihat. Inilah dia contoh gambar simetris. Nah, ini persis gambar yang satu persis dengan gambar yang ada di sebelahnya. Kalau dia asimetris, dia hanya sendiri, gak ada gambar yang sama.
Oke, teknik menggambar. Ada beberapa tahap yang perlu kita perhatikan dalam menggambar. Yang pertama, harus kita ketahui dulu bentuk dasar apa yang mau kita gambar. Kemudian, bagian dari objek itu apa. Kemudian menyusun setiap bagian dari gambar menjadi utuh. Contoh ya, menggambar cangkir. Mana yang duluan? Apakah atasnya, apakah batangnya, atau bawahnya? Terserah. Itu tidak ditentukan. Masing-masing punya kreasi sendiri. Yang penting nanti dia menjadi suatu objek yang bagus, yang indah, yang bisa dikatakan sebagai gambar. Oke, kemudian dalam menggambar kita perlu juga memberikan yang namanya kesan latar belakang. Latar belakang artinya bisa juga seperti bayangan dari gambar yang kita buat, atau gambar itu seolah-olah berada, misalkan bisa di atas gedung, boleh ya. Oke, yang mau kita bahas di sini tadi ada 3, yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sekarang satu-satu kita bahas tentang teknik menggambar flora, ya. Oke, jika berbicara tentang menggambar flora, dapat memberikan pemahaman tentang keberagaman, keindahan, keunikan flora yang ada di lingkungan. Sekarang pertanyaannya, ada nggak yang tahu? Ada nggak yang tidak tahu flora itu apa? Nah, kalau flora itu biasanya ya identik dengan tumbuhan. Nah, contoh bisa menggambar bunga. Nah, ini dia contohnya. Nah, gambar yang seperti ini Ibu rasa sangat mudah ya. Bahkan yang lebih sulit dari sini, Ibu yakin anak-anak kami punya kemampuan untuk menggambar yang lebih indah dari sini. Oke, kita lanjut. Kemudian teknik menggambar fauna. Nah, kalau fauna ini yaitu menggambar hewan. Nah, setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda, udah pasti ya, karena kalau gajah besar, kelinci kecil, lebih kecil lagi semut. Bisa nggak Bu digambar semut? Boleh ya. Semut bisa digambar dari sudut pandang kamu masing-masing. Oke, dimulai dari mana? Terserah yang menggambar. Itulah tadi yang dikatakan harus ada mental. Dalam menggambar, kita harus punya yang namanya mental. Kalau kita tidak punya mental dalam menggambar, berarti gambar itu tidak akan bagus. Mental itu adalah menunjukkan kreativitas kita dalam menggambar. Jadi Ibu rasa semua manusia dilahirkan punya talenta masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Dalam hal menggambar, Ibu rasa semua anak-anak kami yang di rumah pintar menggambar. Apalagi zaman sekarang ya, banyak media yang bisa kita contoh untuk menggambar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia contoh. Ibu ambil salah satu contoh gambar fauna, menggambar kupu-kupu. Bu, bisa nggak lebih dari satu, Bu? Boleh. Oke, ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Kita masuk teknik menggambar alam benda, ya. Alam benda ini menggambarkan bentuk alam buatan manusia atau benda yang sudah terbentuk dari alam juga boleh. Jadi alam benda itu bisa juga dia gunung, itu kan sudah terbentuk oleh alam, ya kan? Bisa juga yang diciptakan oleh manusia. Contohnya gelas atau botol. Botol itu kan banyak macam-macamnya. Bisa kau gambar yang seperti itu. Itulah maksudnya yang alam benda. Contoh. Nah, ini dia contohnya. Ya, inilah contoh dari gambar alam benda. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita membahas tentang alat dan media gambar. Kalau berbicara tentang alat dan media gambar, mungkin anak-anak kami semua sudah lebih paham, mengerti apa saja sih yang digunakan untuk menggambar Bu supaya lebih bagus. Banyak ya Nak ya. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan garis besarnya saja. Yang pertama, pada saat menggambar kita harus punya yang namanya pensil.
pensil merupakan alat yang paling dasar pada saat menggambar. Jadi pensil juga punya dua bentuk. Yang pertama adalah pensil H dan B. Jangan kau satukan ya nak ya. Jadi kalau dia pensil H, biasanya dia mau membuat sebuah guratan garis yang halus karena mata pensil itu keras. Jadi kalau menggunakan mata pensil yang jenis B, menggunakan garis yang halus, kita menekannya akan hancur karena dia bentuknya lunak. Oke? Yang kedua adalah pensil warna. Nah, kalau ini mungkin sudah nggak asing lagi, ini udah pasti ya. Yang ketiga menggunakan krayon. Selain pensil warna, krayon juga bisa dibuat untuk memperindah lukisan kamu. Selanjutnya pulpen. Pulpen juga bisa digunakan untuk memperindah gambar. Karena pulpen kan masih banyak warna ya nak ya. Nah, boleh nggak mau digunakan warna hitam? Boleh. Mana menurut kamu yang cocok untuk gambar bisa digunakan? Oke. Selanjutnya adalah kertas gambar. Menggambar bisa juga di mana aja, ya. Di tangan bisa bu, bisa. Di tembok boleh bu, boleh. Tapi di aturannya menggambar itu harus di atas kertas. Supaya apa? Supaya gambar itu bisa dilihat orang banyak. Nah, kertas yang digunakan biasanya adalah kertas HPS. Kertas gambar juga ada ya nak ya. Boleh juga di situ. Nah, dari hasil pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan, di sini Ibu mau memberikan tugas, ya. Tugasnya adalah membuat gambar dengan memilih tema sebagai berikut. Flora boleh, fauna boleh, alam benda boleh. Pertanyaannya, tiga-tiga boleh nggak Bu? Boleh, ya. Tidak hanya satu, tiga-tiganya digabung juga boleh. Oke? Nah, di sini yang Ibu minta, buatlah gambar dengan tema sesuai pilihanmu. Ketentuannya sebagai berikut. Kerjakan di kertas A3, kemudian menggambar itu objeknya langsung diamati langsung, ya nak ya. Kalau bisa langsung diamati gitu. Bu, menggunakan imajinasi sendiri bisa nggak? Boleh. Misalnya menggambar gunung, di situ ada gajahnya, boleh. Kemudian diwarnai dengan pensil warna dan memiliki kesan gelap dan terang. Artinya, usahakan gambarmu itu memiliki bayangan supaya gambarnya itu lebih indah. Ya, oke. Triknya, kalau menggambar gak boleh setengah-setengah hati, harus sepenuh hati. Coba dalam menggambar flora, fauna dan alam benda ini, Ibu minta dulu waktumu, berikan dulu waktumu dengan seikhlas hatimu. Coba dulu tuangkan kemampuanmu, ya. Ibu yakin semua anak-anak kami di rumah pasti pintar dalam menggambar. Coba tuangkan dulu kreasimu di dalam tugas yang Ibu kasih. Kalau ada yang kurang jelas, ya, di sini ada Ibu tampilkan nomor WA, langsung aja japri Ibu. Ada yang kurang jelas, silakan dijapri langsung sama Ibu. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak kami dapat mengerti dan memahami dan berguna untuk di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.